Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Birigyaru atau Flying Colors. Birigyaru atau Flying Colors merupakan film Jepang yang dirilis pada tahun 2015. Film ini merupakan film yang bergenre family, school, dan remaja yang diadaptasi dari novel karya Nobutaka Tsubota. Berdasarkan kisah nyata yang dialaminya saat menjadi guru bimbingan belajar. Film ini mengisahkan bagaimana seorang Sayaka Kudo yang merupakan gadis bodoh dan pemalas yang ingin menggapai cita-citanya untuk masuk ke perguruan tinggi di Jepang. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pemeran utama dari film ini bernama Sayaka Kudo, seorang gadis yang menurut ibunya ia kurang begitu pintar dan sering menangis saat masih kecil. Waktu kecil, cita-cita Sayaka adalah memiliki teman. Sayangnya, Sayaka kurang mendapat perhatian dari ayahnya, karena ayah Sayaka lebih perhatian kepada adik laki-lakinya yakni Ryota. Ayah Sayaka memiliki harapan besar kepada Ryota untuk menjadi pemain baseball yang hebat dan terkenal. Ayah Sayaka sangat bersemangat untuk melatih adiknya tersebut, sampai memberikan fasilitas perlengkapan baseball untuk digunakan latihan setiap hari. Sedangkan Sayaka dan adik terakhirnya perempuan yakni bernama Mayumi selalu dirawat oleh ibunya, sehingga Sayaka dan adik perempuannya sangat dekat dengan ibunya itu. Sebaliknya, ayah Sayaka dan Sayaka berpikiran bahwa mereka saling membenci, sehingga Sayaka bertekad untuk membuktikan kepada ayahnya tersebut bahwa anaknya yang hebat bukan cuma adiknya Ryota saja. Sayaka ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia juga bisa sukses di masa depan dengan masuk ke salah satu universitas ternama di Jepang. Saat sudah berumur cukup dewasa, Sayaka mulai sekolah di suatu SMP. Waktu SMP, Sayaka pernah dibully hingga suatu hari ia pernah terbentur bola karena dikerjai oleh teman-temannya waktu di sekolah. Ibunya yang tahu mengenai kejadian tersebut mencoba mengadu ke kantor sekolahnya untuk melindungi Sayaka dari tindakan bully dari teman-temannya. Namun, pihak staf kantor sekolah tersebut tidak bisa menjamin akan hal itu. Akhirnya, ibunya memutuskan untuk memindahkan Sayaka ke sekolah SMP yang lain. Di sekolah yang baru, nampaknya Sayaka masih belum bisa memiliki teman. Hingga suatu hari, Sayaka melihat segerombolan siswi yang memakai seragam yang menurutnya seragam sekolah siswi tersebut sangat lucu. Ternyata seragam yang dikenakan adalah seragam sekolah SMP Meiran. Melihat Sayaka yang tertarik dengan seragam yang lucu tersebut, akhirnya ibunya pun memasukkan Sayaka ke sekolah itu dan menyuruhnya untuk bersekolah di tempat tersebut. Setelah Sayaka berhasil masuk ke SMP Meiran, Sayaka akhirnya bertemu dengan teman-teman sejatinya. Sayaka diajari teman-temannya itu bagaimana cara berpakaian yang gaul, dengan mengangkat rok yang dipakainya untuk sedikit diangkat lebih ke atas. Bukan cuma itu aja, teman-temannya juga mengajari Sayaka untuk berdandan seperti memakai lipstik, menata rambut, dan lain sebagainya. Hari demi hari Sayaka habiskan waktu di sekolahan untuk bermain-main dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Ibu Sayaka yang selalu perhatian kepada Sayaka ikut bahagia dengan keadaan anaknya yang sekarang ini memiliki teman dan selalu bahagia setiap harinya. Waktu telah berlalu. Kini Sayaka telah lulus dari SMP Meiran dan melanjutkan sekolah di SMA. Namun Sayaka dan teman-teman akrabnya nampaknya terlalu berlebihan dalam bersenang-senang pada waktu menduduki bangku SMP yang kini kebiasaan tersebut dibawanya di bangku SMA. Di saat guru sedang mengajar sebuah mata pelajaran matematika, Sayaka dan teman-temannya malah sering ngobrol dan bermain sendirian mengacuhkan guru yang sedang mengajar tersebut. Saat SMA, keseharian Sayaka tidak jauh berbeda dengan saat menduduki di bangku SMP yang selalu bersenang-senang dengan teman-temannya itu. Sayaka selalu bersenang-senang dan bermain bersama teman akrabnya tersebut. Setiap hari dari mulai foto bareng sampai pergi ke acara disko di sebuah kafe. Tidak cukup sampai di situ saja, Sayaka nampaknya juga kerap membuat masalah di sekolahannya. Hingga pada suatu hari, gurunya menemukan rokok di dalam tasnya, membuat dia terkena hukuman skors dan terancam drop out. Saat liburan panas di tahun keduanya di SMA, ia direkomendasikan oleh ibunya untuk mengikuti sebuah les agar dia bisa masuk universitas setelah lulus. Di tempat lesnya, ia bertemu dengan Yoshitaka Tsubota yang merupakan guru di bimbingan belajar tersebut. Saat pertama kali datang ke tempat les privat itu, Sayaka sempat dites secara tertulis oleh guru Tsubota untuk mengetahui kemampuan belajarnya. Dan hasilnya mencengangkan, bahwa Sayaka mendapatkan nilai 0 di tes tulis tersebut. Melihat hasil yang sangat mengerikan itu, Tsubota nampak agak terheran-heran kikuk dibuatnya. Walau begitu, guru Tsubota tetap menerima Sayaka untuk belajar di tempat bimbingan belajar tersebut. Keesokan harinya, Sayaka mulai belajar di tempat les privat itu. Di les privat tersebut, Sayaka bertemu dengan teman-teman baru.
Tsubota Sensei sebagai tutor di les privat tersebut merupakan sosok manusia yang sangat baik hati. Tsubota Sensei dapat mengajar murid-murid yang ada di situ dengan sangat ramah, sehingga Sayaka dan murid lainnya sangat senang diajar olehnya. Hari demi hari telah dilewati, hingga di tempat les inilah Sayaka kemudian dianjurkan oleh guru Tsubota untuk berani bermimpi dan berusaha keras mewujudkan mimpi yang tinggi agar bisa masuk ke Universitas Keio yang merupakan salah satu universitas ternama di Jepang. Mulai saat itu, Sayaka sangat bersemangat belajar hingga larut malam. Ditambah lagi, setelah pulang sekolah, kini Sayaka langsung berangkat les. Bahkan di tengah kesibukannya tersebut, Sayaka masih menyempatkan belajar walaupun sedang bermain bersama teman-temannya. Perjuangan Sayaka yang sangat rajin belajar tersebut sungguh patut diacungi jempol ya guys. Oke, kita lanjutkan. Perjuangan Sayaka untuk masuk Universitas Keio tidaklah mudah. Dia harus mengejar ketertinggalannya. Di sekolah, Sayaka berada di ranking terbawah dengan nilai standar deviasi 30. Sementara yang masuk Universitas Keio biasanya memiliki nilai standar deviasi 70. Selain masalah akademis, Sayaka juga memiliki masalah di rumah. Ayah dan adik laki-lakinya tidak percaya ketika mendengar Sayaka ingin masuk Universitas Keio. Ayahnya mengira jika ibu Sayaka ditipu oleh lembaga bimbel dan beliau tidak mau mengeluarkan uang sedikit pun untuk keperluan bimbel Sayaka. Si Sayaka pun termotivasi untuk membuktikan diri kepada ayahnya bahwa dia bersungguh-sungguh dengan tujuannya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Di sekolah, Sayaka dipandang sebagai sampah karena kenakalan Sayaka yang selalu diperbuatnya dulu. Hingga suatu hari, Sayaka menantang gurunya yang tidak percaya kepada Sayaka bisa masuk universitas ternama untuk melakukan taruhan. Jika gagal, salah satu dari keduanya harus melakukan handstand telanjang mengelilingi lapangan sekolahan. Dan benar saja, keduanya telah sah membuat taruhan tersebut dan disaksikan oleh seluruh teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Sayaka pergi ke suatu taman bermain dan sempat mengenang masa-masa kecilnya dulu di mana ia sangat diperhatikan oleh ayahnya. Sayaka sangat merindukan dan berharap suasana keadaan itu bisa kembali lagi. Sungguh suasana yang sangat menyenangkan hati. Tanpa sepengetahuan Sayaka, ayahnya sedikit demi sedikit mulai memperhatikan perjuangannya. Ayah Sayaka mulai merapikan buku dan kertas belajar Sayaka yang tercecer di lantai kamar rumahnya. Hari demi hari, Sayaka belajar di tempat bimbingan belajar terus berlangsung. Sayaka ditempa berbagai mata pelajaran untuk bisa masuk ke Universitas Keio, mulai dari pelajaran pengetahuan umum, bahasa Inggris, matematika, ilmu politik, dan lain sebagainya. Ibu Sayaka yang melihat perkembangan Sayaka juga ikut senang melihat Sayaka yang kini terlihat lebih bersemangat dan rajin belajar. Lalu ibu Sayaka menemui Tsubota Sensei dan berterima kasih kepadanya atas bimbingan belajar yang diberikan kepada Sayaka. Sehingga sekarang Sayaka selalu tampak riang gembira. Guru Tsubota mengatakan jika ia juga senang bisa memberikan les kepada murid-murid yang kurang begitu pintar di sekolahan. Walau begitu, Guru Tsubota menambahkan bahwa sebenarnya Sayaka cukup terlambat belajar jika ingin masuk ke Universitas Keio. Mendengar hal itu, ibu Sayaka menjadi cukup muram. Sehingga ibu Sayaka memutuskan untuk menambah jam les privat Sayaka guna mengejar ketertinggalannya tersebut. Dan rela membayar biaya lebih untuk jam tambahan bimbingan belajar itu. Ibu Sayaka sampai mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai jam tambahan tersebut. Beliau hanya bercerita mengenai hal itu kepada adik terakhirnya yakni Mayumi. Dan tanpa sepengetahuan mereka semua, Sayaka mendengar percakapan mereka berdua dan membuat hati Sayaka tersentuh atas pengorbanan yang dilakukan oleh ibunya itu. Tidak berhenti sampai di situ guys. Keesokan harinya, Sayaka dibuat tersanjung juga oleh teman akrabnya pada saat selesai bermain. Teman Sayaka mulai mendukung Sayaka untuk meraih cita-citanya dengan mulai berhenti bermain dengan Sayaka. Sampai setelah ujian masuk Universitas Keio selesai. Sayaka yang mendengar motivasi semangat dari temannya sudah tak kuat lagi membendung air mata. Sayaka menangis terharu atas semangat yang diberikan oleh teman-temannya tersebut. Sejak saat itu, Sayaka bertambah lagi giat belajarnya. Catatan-catatan hafalan Sayaka kini nampaknya bertambah lagi di dinding kamar belajarnya. Namun pada suatu hari, Sayaka nampaknya terlalu kebanyakan belajar sehingga menyebabkan kepalanya pusing. Ia pun mulai meratapi kenyataan kehidupan mengenai buruh, kemiskinan, dan pekerja haruslah diperhatikan. Lalu ia nampaknya mulai kehilangan semangat belajarnya. Tsubota Sensei yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam saja guys. Tsubota Sensei langsung menyemangati Sayaka untuk tidak menyerah. Walau terus berjalan, ayah Sayaka sibuk bekerja seperti biasanya. Ryota juga latihan baseball terus. Mayumi membantu pekerjaan rumah. Ibu Sayaka bekerja juga untuk membiayai biaya les privatnya. Kini saat di sekolah, Sayaka selalu ketiduran waktu mata pelajaran sedang berlangsung akibat terlalu banyak les.
Ibu Sayaka kembali dipanggil oleh pihak sekolahan untuk mempertanggungjawabkan mengenai perbuatan Sayaka tersebut. Ini bukan hal yang pertama kalinya. Ibu Sayaka sudah sering dipanggil mengenai perbuatan dari Sayaka. Ibunya selalu meminta maaf kepada perbuatan Sayaka yang kurang baik. Untungnya guru sekolahan tersebut selalu memberi maaf kepadanya. Tak terasa waktu telah berlalu. Kini saatnya hari tryout simulasi ujian masuk Keio telah tiba. Sayaka mengikuti simulasi ujian tersebut dan hasil yang dia dapat sangat jelek. Ia mendapat nilai E. Sayaka cuma bisa melihat sambil meratapi mengenai hasil nilai lembaran tryout tersebut. Sepulang dari itu, Sayaka mendapati adiknya, Ryota, yang sedang adu mulut dengan ayahnya. Nampaknya Ryota mulai menyerah menjadi pemain baseball pro, guys. Karena Ryota mengetahui bahwa di luar sana banyak pemain baseball yang hebat. Ryota juga berucap kepada Sayaka untuk juga berhenti bermimpi masuk ke Universitas Keio. Bahwa hal itu tidaklah mungkin mengingat Sayaka dulunya adalah pemalas. Sayaka yang mendengar hal itu akhirnya membuatnya down dan ingin juga berhenti mengejar mimpinya. Keesokan hari, Sayaka pergi ke tempat bimbingan belajar dan meminta berhenti mengikuti les dengan nada gelak tangisnya karena Sayaka cukup merasa lelah dengan semua pembelajaran selama ini. Setelah itu, Sayaka langsung pergi di tengah hujan lebat untuk menemui ibunya di tempat bekerja. Ibunya yang mengetahuinya langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan Sayaka. Sikap ibunya yang selalu positif dan menganggap Sayaka sebenarnya anak baik sungguh mulia. Dia tidak malu ketika dipanggil berkali-kali oleh guru karena kelakuan dari Sayaka. Tetap berjuang demi keluarga, bekerja di malam hari untuk mencukupi uang les Sayaka, tetap menjadi teman curhat dan ibu yang baik bagi keluarganya. Di saat Sayaka curhat dengan ibunya itu, Sayaka bertanya kepada ibunya mengapa mau menikah dengan ayahnya tersebut. Lalu mengapa ayah sering mengistimewakan adik lelakinya yaitu Ryota. Ibunya menjawab kalau sebenarnya ayah Sayaka itu orangnya suka menolong orang dan tidak tahan jika melihat orang lain kesusahan. Lalu keesokan harinya Ryota didapati malah meminum alkohol. Hal itu membuat ayahnya marah besar hingga ayah Sayaka memukuli Ryota terus-menerus. Ryota dimarahi bukan karena hal itu saja, ia sering bolos latihan baseball dan keluar dari tim baseball. Ryota sendiri juga tidak bermaksud untuk menyudahi harapan ayahnya tersebut. Suatu hari sebelum turnamen, Ryota sempat terkena asma. Ayah Sayaka yang mengharapkan Ryota menjadi pemain baseball profesional sepertinya terlalu menuntutnya. Hingga akhirnya Ryota sendiri yang menjadi takut untuk bermain baseball. Takut gagal karena terlalu diharapkan dan takut dimarahi ayahnya jika tidak berhasil masuk turnamen. Lalu Sayaka mencoba menyemangati Ryota untuk tidak menyerah. Ryota yang disemangati Sayaka menegaskan bahwa dirinya juga sama saja karena Sayaka juga sudah berhenti belajar dari les privat. Mendengar hal itu, Sayaka langsung sadar dan dengan tegas Sayaka akan kembali bangkit dari sikap menyerah belajarnya itu. Keesokan hari untuk memperkuat tekadnya, Sayaka meminta ibunya untuk menemaninya ke Universitas Keio agar lebih termotivasi. Setelah hal itu selesai dilakukan, Sayaka kembali ke les tempat bimbingan belajar dan meminta kepada guru Tsubota agar dirinya dapat diterima kembali. Mendengar permintaan Sayaka tersebut, Tsubota Sensei nampak sangat senang dan langsung menerima kembali Sayaka untuk belajar di sana lagi. Akhirnya Sayaka bisa belajar lagi di bimbingan belajar tersebut. Tak terasa hari ujian simulasi masuk ke Universitas Keio telah dimulai kembali. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sayaka kali ini mendapatkan nilai yang cukup membuatnya puas. Ia berhasil mendapatkan nilai C di simulasi ujian tersebut. Sayaka memperlihatkan hasil ujian simulasinya kali ini kepada keluarganya. Sontak semua kaget dengan hasil yang Sayaka dapatkan. Karena walaupun mendapatkan nilai C, Sayaka berpeluang untuk bisa masuk ke Universitas Keio, guys. Ayah Sayaka yang jarang memperhatikan Sayaka nampaknya mulai berempati atas perjuangan yang Sayaka lakukan selama ini. Sedangkan ibu dan adik-adiknya sangat terharu melihat hasil tersebut. Sayaka disarankan oleh Tsubota Sensei untuk mengambil pilihan masuk ke salah satu dari 3 program studi, yakni sastra, bahasa, dan ilmu politik. Karena dari hasil simulasi ujian masuk Universitas Keio yang kedua kalinya tersebut, ketiga jurusan itulah yang Sayaka dapatkan nilai yang cukup bagus. Ujian masuk resmi ke Universitas Keio masih kurang sekitar 2 bulan lagi. Sayaka masih semangat belajar seperti biasanya, karena ujian masuk ke Universitas Keio ini dibagi menjadi 2, yakni ujian tahap pertama dan ujian tahap kedua. Beberapa waktu berlalu, akhirnya hari resmi ujian masuk Universitas Keio telah tiba. Namun di hari itu nampaknya cuacanya kurang begitu bersahabat. Hujan salju lebat turun di hari tersebut. Sayaka sempat memutuskan jalan kaki. Namun hal itu dihentikan oleh ayahnya. Ayah Sayaka mengantarkan Sayaka dengan naik bis usaha pribadinya. Nampaknya ayah Sayaka mulai detik ini akan lebih perhatian kepada Sayaka, guys.
Si Sayaka yang begitu kurang suka kepada ayahnya sebenarnya enggan untuk dibantu oleh ayahnya tersebut. Namun apa boleh buat, cuaca yang lagi tidak mendukung akhirnya membuat Sayaka terpaksa mau diantar oleh ayahnya itu. Tibalah saat Sayaka sampai di ruang ujian. Sayaka mengerjakan ujian tulis tahap pertama dan Sayaka berhasil melewatinya. Kini tinggal tahap terakhir untuk masuk ke Universitas Keio. Sebelum ke tahap terakhir ujian tersebut, Sayaka memberikan sebuah surat kepada Guru Tsubuta sebagai tanda terima kasih selama ini karena telah dengan sangat ramah mengajari Sayaka di les privat tersebut. Guru Tsubuta dengan senang hati menerima surat itu dari Sayaka. Lalu Guru Tsubuta juga memberikan sebuah surat kepada Sayaka dan hadiah berupa air minum kopi sebagai sugesti jimat agar bisa menghadapi ujian tahap akhir masuk ke Universitas Keio. Guru Tsubuta menambahkan kata-kata semangat kepada Sayaka ketika hampir putus asa agar selalu tetap percaya diri. Dan percaya diri adalah kunci dari kesuksesan itu sendiri. Tibalah saatnya hari ujian tahap akhir. Pengawas ujian pun memberi aba-aba ujian dimulai dari sekarang. Dengan hati-hati Sayaka mulai mengerjakan tes tulis tersebut. Suasana yang hening di dalam kelas ujian. Sayaka terus bersemangat mengerjakan soal demi soal. Namun tiba-tiba perut Sayaka mulai terasa mulas. Aduh. Sayaka teringat kembali bahwa dia telah meminum kopi kaleng pemberian dari Guru Tsubuta tepat sebelum ujian tahap kedua dimulai. Yang ternyata nampaknya sudah kadaluarsa guys. Aduh, parah nih. Sehingga menyebabkan perutnya agak sakit. Sayaka beberapa kali minta izin ke kamar mandi pada ujian tersebut. Setelah sakit perutnya yang mulai mendingan, Sayaka kembali berkonsentrasi kepada soal-soal ujian tersebut. Di tengah-tengah keadaan saat Sayaka mengerjakan soal-soal tersebut, Sayaka mulai mengingat kembali masa lalunya, di mana ia dulunya disebut sampah karena ia selalu bermalas-malasan. Lalu mengenai pertengkaran adiknya dengan ayahnya, dukungan teman-temannya untuk terus bersemangat, dan tak lupa ibu dan adik perempuannya yang selalu ada untuk membantu Sayaka. Sebuah momen-momen perjuangan hidup Sayaka yang sangat melelahkan. Hingga tak terasa Sayaka sudah menyelesaikan semua soal ujian tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan akhirnya ujian tersebut telah selesai. Semua anggota keluarga Sayaka sangat ingin tahu hasil dari ujian tersebut. Termasuk juga dengan teman-teman Sayaka sekolah maupun teman Sayaka yang ada di bimbingan belajar beserta Guru Tsubuta. Keesokan harinya Sayaka menelpon Tsubuta Sensei untuk memberitahu kepadanya mengenai hasil ujian tersebut. Dengan nada lirih, Sayaka memberitahukan bahwa ia gagal lolos di ujian tahap akhir di 2 jurusan yang direkomendasikan Guru Tsubuta. Dan satu-satunya pengumuman yang belum keluar adalah jurusan ilmu politik. Sebuah jurusan yang bagi Sayaka kurang begitu menguasai. Setelah 1 hari menanti, akhirnya hasil ujian mata pelajaran ilmu politik telah keluar. Dengan sangat berhati-hati, Sayaka membuka hasil pengumuman tersebut lewat online di kamar belajarnya. Sambil membuka matanya secara perlahan, Sayaka melihat hasil ujian jurusan ilmu politik. Lalu tiba-tiba wajah Sayaka berubah melihat hasil nilai ujian tersebut. Sayaka langsung keluar dari kamar belajarnya dan sejenak sedikit menangis saat berhadapan dengan ibunya. Lalu ia langsung bergegas ke tempat bimbingan belajar untuk memberitahu hasil nilai ujian tersebut kepada Guru Bimbel Tsubuta. Sesampainya di sana, dengan isak tangis Sayaka memberitahu dan memeluk Tsubuta Sensei bahwa ia berhasil diterima di Universitas Keio jurusan ilmu politik. Mendengar hal itu, Guru Tsubuta cukup terkejut. Tsubuta Sensei sangat gembira mendengar perkataan Sayaka yang barusan dia ucapkan itu. Sungguh suasana yang sangat menggembirakan sekaligus mengharukan. Ibu Sayaka yang di rumah pun memberitahu kepada ayah dan lainnya bahwa Sayaka berhasil masuk ke Universitas Keio. Ayah Sayaka sangat terharu dan sedikit menangis gembira atas keberhasilan Sayaka tersebut. Sayaka juga tak lupa menyemangati teman bimbingan belajar juga. Walaupun di tahun ini masih belum diterima di perguruan tinggi ternama, guru sekolah yang dulu bertaruh dengan Sayaka menepati janjinya, berkeliling lapangan sambil telanjang. Sayaka dan teman sekolahnya sempat mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Di hari yang cerah ini, Sayaka mulai bersemangat masuk ke Universitas Keio. Semua keluarga menyaksikan Sayaka yang akan berangkat kuliah. Suasana yang sangat menyenangkan, terutama ayah Sayaka yang sedari dulu bercita-cita masuk ke Universitas Keio untuk menjadi pemain baseball pro namun tidak berhasil. Sembari dalam perjalanan di hari pertama masuk kuliah, Sayaka membaca surat dari Tsubuta Sensei yang berisi motivasi semangat. Di surat tersebut, Tsubuta Sensei memberitahu bahwa Sayaka merupakan salah satu murid bimbingan les privat yang mampu membuatnya bersemangat mengajar juga. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Biri Gyaru atau Flying Colors.
Pelajaran penting yang dapat kita petik dari film ini adalah: yang pertama, bagi orang tua, alangkah baiknya jangan terlalu membebani anak dengan harapan yang terlalu tinggi tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu, sehingga si anak tersebut takut untuk mengecewakan orang tuanya dan akhirnya membuatnya stres. Biarlah si anak mencari jalannya sendiri seperti kisah Sayaka di atas. Sebagai orang tua, cukup mendoakan, mendampingi, dan mendukung keputusan si anak. Dan yang kedua, bagi pelajar yang merasa bodoh tidak memiliki kemampuan, janganlah cepat menyerah akan hal itu. Ingatlah pepatah yang mengatakan bahwa jika ada kemauan pasti di situ ada jalan. Oh iya, kalau kalian mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review film dari Zona Rekap selanjutnya.